Halo, selamat pagi, selamat datang di bacaan kali ini. Hari ini hari Minggu tanggal 22 Januari tahun 2023. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Saya tetap menyebutnya bacaan harian karena saya akan membuat bacaan per hari berdasarkan astrologi Western. Tapi hari ini hari yang istimewa karena hari ini adalah bulan baru di Aquarius untuk Western, dan ini adalah tahun baru Cina masuk ke Shio kelinci air. Seperti janji saya kemarin, saya belajar sedikit tentang kelinci air. Uh, Ceritanya panjang lebar dan saya mendengarkan dari video di YouTube, tapi kebanyakan yang saya dengarkan dari video berbahasa Inggris. Anyway, kalau kita ambil kesimpulannya, dan saya pernah cerita juga kalau di show Cina itu sebenarnya lebih detail daripada Western karena dia ada jam, ada hari, ada bulan, ada tahun, dan yang paling populer digunakan adalah tahun. Anyway, saya ngecek ke punya saya, jadi ada 4 kan, ada 4. Saya punya monyet untuk tahunnya dan ada 2 kelinci serta 1 ox, sehingga kalau saya nanti masuk ke dalam satu cerita ini, ternyata kalau diterapkan di dalam keempat-empatnya itu sebenarnya masuk ke semua. So anyway, seberapapun detailnya selalu kembali kepada diri kita sendiri dan percaya bahwa apapun masalah yang ada di depan kita itu sesuai dengan waktu yang kita harus hadapi. Itu aja intinya. Nah, kalau teman-teman lihat ada 12 dari Shio, dan ini mungkin lebih ke Shio tahun ya, yang biasa kita gunakan. Nah, ada 3 kelompok. Pertama adalah The Rockstar. Ya, The Rockstar itu kan artinya rockstar itu kan kebayangkan bajunya warna hitam, terus kemudian dia rebellious gitu ya. Dia populer, tetapi biasanya dia berada di oposisi dari kebanyakan orang, tapi dia jadi populer, sangat atraktif barangkali buat kebanyakan orang atraktif, tapi buat beberapa kelompok itu bisa dianggap sebagai dalam situasi yang tidak seharusnya, sehingga buat yang bersangkutan si rockstarnya sendiri mungkin melihat kelompok orang yang memandang mereka sebagai rebellion itu ada ancamannya sendiri. Dan lucunya di dalam rockstar ini termasuk di dalamnya adalah rabbit atau kelinci ya, tahun kelinci, yang lahir yang punya shio kelinci, punya shio naga, kuda, dan ayam. Rabbit, dragon, horse, rooster ya. Kemudian ada 2 lagi. Yang kedua adalah the rising stars ya. The rising stars namanya juga rising stars, berarti yang tadinya tidak terlihat menjadi terlihat, menjadi populer. Tadinya nggak ketahuan sama sekali. Nah, itu termasuk tigers atau macan, snake, ular, goat, kambing, dan monkey. Monkey itu monyet ya. The rising stars. Jadi ini adalah kelompok dari Shio yang akan menonjol pada tahun kelinci air ini, yang tadinya mungkin agak tenggelam sedikit gitu, atau tidak ingin menunjukkan diri, sekarang kayak diberi panggung dan menunjukkan siapa dirinya. Macan, ular, kambing, dan monyet. Ada yang menjadi the big stars, namanya the big stars ya, dia posisinya lebih ajak, lebih kuat, dan dia memang sudah cukup lama mengumpulkan ketenarannya gitu ya, namanya juga the big stars. Itu termasuk rat atau tikus, ox atau banteng, kemudian atau kerbau, kemudian dog, anjing, dan pig atau babi. Itu 4 yang lain. Jadi tadi the rockstar, atau yang kita lihat sebenarnya the rockstar itu kan lincah ya. Dan rabbit itu termasuk dia lincah. Jadi dia memang menghadapi banyak tantangan, tetapi dia lincah. Ya, kelinci, naga, kuda,
ayam. Kemudian the rising stars yang ke depan mungkin dalam karir akan semakin terlihat atau dalam popularitas di lingkungannya akan semakin meningkat adalah macan, ular, kambing, dan monyet yang memang relatif sudah ajak menjadi tempat yang mungkin disebut dengan otoritas ya, yang punya wewenang dan dia udah punya pengaruh, dia udah punya teritorial di tempatnya dia, ya, di dalam keahliannya dia, di dalam keuangannya, di dalam hubungan, ya, misalnya itu termasuk tikus, kerbau, anjing, dan babi. Itu yang saya pelajari kemarin, jadi paling tidak kita tahu di mana. Tetapi seperti saya sudah cerita tadi, setiap orang itu punya shio, tidak hanya shio tahun, tetapi ada shio bulan, shio hari, dan shio jam lahir. Sehingga bisa dibilang kalau dari saya pribadi, saya masuk ke dalam tiganya. Anyway gitu ya, anyway ini kan adalah paduan bagaimana secara dinamis kita menghadapi tahun kelinci air. Kelinci itu kan nimble ya, lincah. Jadi ini memang saatnya kita untuk aktif. Jangan terlalu terhambat untuk sesuatu. Kenapa? Karena di luar juga berlari kian kemari gitu ya. Dan kalau kita nggak prepare gitu, nggak siap dengan kondisi harus gercep gitu ya, gerak cepat, maka kita mungkin bisa ketinggalan. Tapi bukan berarti kita saya lupa kata Indonesianya tidak berhati-hati ya. Kita tetap bisa menggunakan witinya kita untuk tetap hati-hati, tetap mengobservasi, mengamati situasi di dalam di mana kita bekerja atau membina hubungan dengan siapapun yang di luar. Oke, itu yang terlihat dari tahun baru. Nah, tahun baru tadi kan pendekatannya dari shio, dan kalau kita lihat dari Western, bring love into situation itu new moon in Aquarius. Jadi saya juga mendengarkan di situ bahwa di yang namanya tahun baru Cina itu selalu bulan baru di Aquarius, dan pada tahun kelinci ini ya, kelinci air ini akan ada 13 bulan karena dia harus nunggu sampai ke bulan baru di Aquarius lagi ya, karena tadi kalau kita lihat di mana letaknya matahari kan masih di 1 derajat 53 menit, sehingga ada kemungkinan bulan baru yang berikut masih di bulan baru di Aquarius. Jadi kan dua kali bulan baru di Aquarius. Dan Aquarius itu kalau saya cerita tentang Aquarius ya, Aquarius itu adalah elemen udara yang paling mature kan. Udara yang pertama Gemini, yang kedua Libra, yang ketiga adalah Aquarius. Jadi kalau saya bisa cerita, udara ketika masih di Gemini itu kan kebutuhannya adalah untuk memperluas hubungan, networking. Jadi dia tuh punya kebutuhan untuk membina hubungan baru. Dia bikin hubungan yang banyak sekali. Pengen tahu ini, pengen tahu itu. Begitu masuk Libra, ya, Libra itu adalah hubungan yang sangat spesifik, one to one person gitu ya, one to one points gitu. Nah, di situ kan udah ada emosi, udah ada ketergantungan, ya, kayak ada perasaan I cannot live without you gitu. Nah, sementara waktu di Gemini itu kan dia masih yang sifatnya yang dia pengen ngomong sini, dia koordinasi sana, dia ngobrol sini, dia gosip sana, dia bikin cerita kehebohan di sini dan kehebohan di sana. Itu Gemini banget. Nah, kemudian ketika Libra, ya itu mungkin dia sangat melankolis, dia sangat, kalaupun dia ceria, tetapi dia sifatnya lebih yang kayak cinta yang sendu banget gitu, yang cuman buat kamu, jadi sangat romantis gitulah sifatnya. Dan kemudian ketika habis dari Libra kan masuk ke Scorpio, betrayal ada di situ. Kemudian setelah jatuh bangkit lagi masuk ke Sagittarius. Sagittarius itu
kan, kemudian menemukan kayak filosofer gitu kan, filsuf, oh ternyata kehidupan itu adalah seperti apa gitu ya, apapun yang diambil pelajaran dari betrayal-nya sebelumnya. Kemudian masuk ke dalam Capricorn, ya kita lihat dinamikanya bagaimana sampai ke Aquarius. Masuk ke Capricorn, itu ketika dia sudah mampu melihat lebih tinggi lagi, ya titik pandangnya lebih tinggi, maka kemudian dia mampu untuk mengelola emosi, mengelola semua, karena dia pernah ngerasain jatuh, dia tahu apa yang terbaik untuk dirinya sendiri ketika dia sudah bisa lebih tinggi daripada sakit hatinya gitu ya. Maka ketika sampai di Capricorn, itu dia mengelola semuanya, perasaannya dikelola. Bahkan kalau perlu, dia belajar untuk tidak terlalu membuat attachment di situ. Dia belajar mengelola emosi, belajar mengelola pekerjaannya, belajar mengelola jadwalnya, sehingga kehidupannya menjadi teratur. Itu di Capricorn. Masuk ke dalam Aquarius. Aquarius itu adalah master of the game. Ketika dia udah belajar semua, dia lebih tinggi dari semua, dan ketika dia sudah mampu memainkan, karena dia udah tahu cause effect, penyebab dan akibat, sehingga di titik ini ketika dia sangat logis, ketika dia tahu persis bagaimana respon seseorang kalau diberi stimulus tertentu, sorry ya kalimatnya agak gimana gitu. Nah, dia akan belajar, oh kalau aku mau menang, gini caranya, saya mau membuat rencana seperti ini, ya. Di satu pihak, Aquarius yang sangat energi Aquarius yang sangat dominan, itu dia bisa membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kenapa? Karena dia mampu berpikir sangat detail dan tahu persis ini akan mengakibatkan apa. Jadi dia udah tahu nih larinya, skenarionya kemana. Dia harus sentuh orang ini, ngomong apa sehingga menghasilkan reaksi seperti apa, getok tularnya, kemudian dia akan begini. Jadi dia kayak udah punya skenario bahkan sebelum semua terjadi. Nah, pada saat dia mengambil energi Aquarius yang tertinggi tadi, itu kan menjadi sangat struktur, intelektual, dan gak ada perasaan. Gak ada perasaan sama sekali. Karena apa? Karena dia ingin memenangkan sesuatu, dia punya ambisi tertentu. Tetapi anehnya ketika dia berhasil mencapai titik tertinggi, ketika dia mampu mencapai apa yang dia inginkan dengan segala triknya dia, kadang-kadang manipulasi, kadang-kadang memang bukan manipulasi ya, artinya kita tahu persis kok, kalau kita mau berbaik maka kita akan mendapatkan kebaikan itu kemudian menghasilkan apa, kan itu juga hal yang positif. Tidak harus semuanya bentuk manipulasi dan penipuan, enggak. Tetapi kita tahu persis bahwa untuk mencapai katakanlah kedamaian yang paling tinggi, maka kita harus melakukan tadi misalnya berbaik hati, pay forward ya. Jadi kalau kita dibaik hati oleh orang lain, maka kita berbaik hati lagi pada orang yang lain sehingga manfaatnya terus bergulir. Itu kan juga satu rencana, dan itu adalah energinya Aquarius yang tahu persis bahwa apa yang dia upayakan itu akan menghasilkan sesuatu. Nah, sampai satu titik tertentu ya, kalau misalnya dia adalah termasuk yang fokusnya ke materi, maka nanti masuk ke Pisces dia akan ngelepas. Aku dapat semua ini tapi kok tetap rasanya lubang ada di hati, sehingga saya perlu lari, saya perlu untuk mengubah sesuatu, saya perlu mengakhiri ini dan melepaskan. Pisces adalah melepaskan, let go. I don't want this anymore. Saya bisa mencapai kekuasaan tertinggi ketika di Aquarius, ketika ada di Capricorn, ya. Tetapi saya tidak ingin karena saya lebih menginginkan kebebasan. Seperti itu ketika masuk Pisces. Nah, jadi kebayangkan, nah pada saat di Aquarius, kenapa kemudian dia lari ke Pisces dengan kondisi melepaskan? Karena dia tidak menemukan cinta di situ. Ya, dan oleh sebab itu, New Moon in Aquarius ceritanya adalah tentang bring love into situation. Sebelum semuanya terjadi, ketika kita mendapatkan semua yang kita inginkan karena kita begitu cerdas, tetapi ternyata apa yang kita peroleh itu tidak ada maknanya tanpa cinta, maka kemudian ini yang diingatkan. Bring
love into situation. New moon in Aquarius. Ini silahkan dicepret ya, dicepret kalau memang mau, tapi intinya adalah no looking back. Kenapa? Karena Aquarius energinya adalah melihat ke depan. Dia nggak bisa lihat ke belakang lagi. Kenapa? Karena kalau kita udah sampai level ya kayak kelas 6 gitu ya, kita nggak mungkin suruh kerja lagi untuk level kelas 3 untuk kita sendiri, kecuali kita tutoring orang. Kan enggak ya. Jadi kita nggak bisa mundur. Begitu kita know something kita nggak bisa unknown something, kecuali sesuatu terjadi ya. Dan oleh sebab itu Aquarius adalah no looking back. Change is on the way and it could come quickly. Perubahan akan sangat cepat, dan itu adalah energinya Aquarius ya. Dia itu tidak pernah stay ajak ya, atau stabil. Kenapa? Karena dia selalu looking forward ke depan. Dia selalu menginginkan sesuatu ke depan. Dan oleh sebab itu perubahan selalu menjadi bagian dari energi Aquarius ya. Dan di sini juga karena tadi master of the game, dia akan rely on ke orang lain. Dia ingin semua, kalau catur itu semua itu digerakkan untuk mencapai tujuannya dia. Tetapi karena dia master of the game, dia nggak termasuk bagian dari bidak-bidaknya dia. Dia adalah individual yang berpikir di atas. Dan oleh sebab itu ya, whether you get the chance you want depends both on whether you believe you can have it and how much you rely on others to bring it to you ya. Tapi yang penting adalah dia melakukannya need to do things independently, karena itu juga energinya dari Aquarius. Itu yang saya bisa ceritakan tentang Aquarius new moon. Nah sekarang, ini pada tanggal 22 kita lihat matahari ada di 1 derajat 59 menit dan pukul 12 yang waktu Indonesia Barat. Bulan ada di 6 derajat 44 menit, karena tepatnya conjunction antara matahari dan bulan itu terjadi pada pukul pada pukul 3:52 menit dini hari tanggal 22 Januari waktu Indonesia bagian Barat. Nah, sekarang kita lihat apa yang ada di bulan baru ini yang memberi tanda, memberi signify untuk apa yang terjadi ke depan. Kita lihat di sini pertama ada Grand Trine ya, matahari dan bulan termasuk di dalamnya. Kemudian Grand Trine-nya adalah dengan Ceres yang ada di Libra 6 derajat 25 menit serta Mars yang ada di 8 derajat 40 menit. Yang artinya apa? Ini adalah saat di mana kita bisa memaksimalkan motivasi untuk mencari kesejahteraan dalam kehidupan kita. Bulan dan matahari itu square dengan Uranus. Oleh sebab itu perubahannya tidak mudah, tetapi kita bisa mengandalkan motivasi kita. Kalau kita mau, nggak ada yang tidak mungkin. Nah, ini motivasi atau Mars yang ada di Gemini itu juga merupakan ujung tombak dari Yod yang bawahnya adalah Merkurius dan South Node. Artinya apa? Artinya adalah kita memotivasi diri kita sendiri karena kita mampu mengambil pelajaran dari apa yang terjadi di masa lalu. Itu kuncinya. Kita belajar dari masa lalu. Dan di sini juga ada segi 4 ya, termasuk di dalamnya Lilith dan Jupiter. Jadi kita lihat bahwa it's not going to be a simple relationships. Enggak, sama sekali. Ada bulan, ada Jupiter, ada Lilith, dan ada Ceres. Artinya apa? Artinya ini kayak sinetron ya. Sinetron itu apa sih ceritanya? Selalu ada tokoh utama, tokoh yang dikasihi, dan tokoh lain yang akan nimbrung positif atau negatif keduanya sepertinya. Dan di situ selain hubungan percintaan, tetapi juga ada mungkin ya diskusi. Saya nggak bilang perebutan, saya bilang diskusi atau pengaturan tentang kekayaan, tentang kesejahteraan
mana yang pantas mendapatkan apa. Ini termasuk pembagian tidak hanya harta tetapi waktu dan kasih dan sayang. Itu termasuk karena dia ada di Libra. Ini yang terlihat di sini. Ini tanggal 22-nya. Kita maju terus ke tanggal 23. 23 itu hari Senin. Hari Senin bulan ada masih di Aquarius. Dia membuat sextile dengan Aries. Dan kalau saya melihatnya ini adalah pada hari Senin adalah kita barangkali datang ke satu tempat gitu ya, dan kita melihat tidak semua yang dilakukan orang itu berkenan di hati kita ya, tetapi somehow kita bisa belajar untuk toleransi. Itu yang saya lihat pada hari Senin, kita belajar untuk toleransi. Walaupun tidak semuanya sesuai dengan apa yang kita inginkan, it doesn't matter. Ya, kita bisa hidup berdampingan. Hari Selasa ini kita lihat chartnya lumayan rame ya, artinya ini bukan hari yang mudah gitu ya. Ini hari pertama minggu ini atau pekan ini untuk kerja. Bulan sudah ada di Pisces. Di Pisces di 7 derajat 5 menit membuat Grand Trine dengan Pallas Athena dan South Node. Kalau saya melihatnya ini adalah saatnya kita menggunakan cerita masa lalu atau pelajaran masa lalu, dan pada saat ini kita tuh sangat cemerlang. Kalau saya melihat kita sangat cemerlang dan mampu memenangkan argumen. Kita mampu memenangkan argumen. Square-nya adalah dengan Mars. Artinya, kenapa kita perlu untuk berargumen? Karena memang tidak semua orang sejalan dengan kita pada hari Selasa ya. Tidak semua orang sejalan dengan kita. Kita berada di situasi sosial di mana melibatkan banyak orang, dan kita tetap mampu untuk menggunakan strategi kita, belajar dari masa lalu untuk menang terhadap diskusi yang mungkin menghangat. Itu hari Selasa. Hari Rabu, bulan conjunction dengan Neptunus dan Vesta. Dia 21, 28, oke. 23, sorry saya lagi lihat. Oke, jadi hari tanggal 25 ya. Tanggal 25 kalau kita lihat di sini bulan conjunction dengan Neptunus ya. Jadi memang utamanya adalah conjunction dengan Neptunus. Bulan yang conjunction dengan Neptunus di Pisces, apalagi juga dengan Vesta. Ini adalah hari di mana kita sifatnya lebih pasif ya, lebih pasif, nerima. Kita akan mendengarkan arahan dari pihak lain ya, dan kita akan mengupayakan apa yang menjadi arahan tersebut untuk kita penuhi. Itu hari Rabu. Hari Kamis, bulan ketemu dengan Jupiter, oposisi dengan Ceres. Di sini ada Juno di 6 derajat, bulan di 5 derajat, Jupiter juga di 5 derajat. Jadi ini adalah ketika kita bertemu dengan mitra kita, mitra terdekat kita. Kalau di dalam dunia kerja adalah orang yang biasanya bekerja dengan kita erat ya, entah dia atasan atau bawahan atau mitra kolega kita. Dan di sini kita perlu untuk membuat keputusan yang tidak mudah terkait dengan pendanaan atau terkait dengan kekayaan. Jadi kayak ya namanya juga kita punya kebutuhan, tidak ada yang namanya harta itu tidak terbatas, semuanya pasti kita perlu untuk prioritas. Nah, hari ini adalah hari untuk kita menentukan prioritas, mana yang lebih penting, mana yang harus didahulukan. Dan karena bulan itu juga trine dengan Lilith sextile dengan jadi memang kita lihat di sini ada dua kubu ya. Hari Kamis itu ada dua kubu, tetapi sebenarnya semua adalah teman-teman kita. Jadi artinya atau mungkin di kita sendiri kita punya dua pilihan yang agak sukar untuk kita ambil gitu ya, pilihan tersebut, karena semua ada konsekuensinya.
Dan ini yang perlu kita pikirkan adalah apa yang mungkin dipikirkan oleh orang lain jika kita tidak mengambil keputusan yang normatif, karena kita punya kesempatan untuk mengambil keputusan yang tidak normatif. Dan sepertinya memang keputusannya itu tidak bisa normatif lagi, tapi harus lebih berani, lebih beresiko. Somehow seperti itu yang saya lihat. Tetapi tentu saja semua kembali ke kita, kembali lagi juga bagaimana kesepakatan yang sudah ada, terutama karena di sini juga ada perjanjian ya, Jupiter, Juno. Jadi di sini udah ada perjanjian, kita sebenarnya udah punya guideline, kisi-kisi, tetapi somehow ada yang perlu dipertanyakan. Barangkali tidak terlalu heboh ya, hanya mungkin mencari kejelasan apa yang dimaksud dengan aturan ini, seperti itu. Hari Jumat, bulan di 19 derajat, dia melewati Chiron di 12 derajat. Oke, jadi square-nya dengan Pluto. Oke, hari Jumat ini setelah kita mengambil keputusan kemarin ya, dan mungkin yang normatif ya, tadi saya udah sebutkan seperti itu kira-kira ceritanya, maka upaya untuk keputusan yang kita ambil tersebut, jadi perbaikannya itu somehow mengandung konflik. Jadi ya memang dari hari Kamis sampai Jumat itu ada konflik di situ. Tapi semuanya ya bisa dijelaskan kalau kita mau. Tetapi penjelasannya tidak mudah. Beberapa harus berkonflik, beberapa harus dirahasiakan, barangkali beberapa harus kita tarik ulur. Tarik ulurnya itu kerasa banget di sini. Dan itu sudah terjadi dari hari Kamis. Nah, hari Sabtunya baru bulan melewati Aries. Jadi apa yang kita rasakan kemarin itu sebenarnya kita nggak sepenuhnya puas gitu ya. Kita nggak suka di dalam situasi di mana ada trik ya, ada politicking di situ. Tapi somehow ini kakinya ya. Jadi kita tetap melihat bahwa hari Sabtu minggu depan tanggal 28 itu ada perasaan masih membawa cerita hari Kamis dan Jumatnya. Ada perasaan tidak nyaman, but somehow kita kemudian bisa memfokuskan pada tujuan akhir kita. Jadi itu adalah sarannya. Kalau kita melewati masa tidak terlalu nyaman, kembalikan fokus kita pada tujuan akhir kita. Tujuan akhir kita adalah kebaikan untuk bersama. Di situ hari Sabtu depan. Hari Minggunya bulan conjunction dengan Uranus. Dia square dengan matahari. Matahari adalah focal point dari T-square-nya. Maka kalau saya lihat ini adalah pada hari Minggu itu kayak kita flashback lagi. Flashback apa sih yang sudah terjadi. Kita barangkali tidak sepenuhnya puas dengan situasi yang ada sekarang. Sepertinya itu hari Minggu yang saya lihat utamanya. Dan kenapa? Karena ada kebutuhan untuk mengubah. Jadi apa yang sudah kita rencanakan 1 minggu ke depan, barangkali di akhir minggu kita pertanyakan lagi. Kemudian hari Seninnya tanggal 30, trine-nya dengan Pluto, iya. Tetapi pada akhirnya, jadi don't worry so much gitu ya. Kalau hari Minggu tanggal 29 kita merasa tidak terlalu nyaman, kita somehow pada hari Seninnya bisa melihat ada kebenaran di situasi yang tanda petik membingungkan tersebut ya. Itu yang saya lihat. Oke, saya akan sebelum masuk sini, saya masuk ke Rumi. No thanks. Bigain. Diacak 1 kartu. 1. I have abolished duality from myself. I have seen the two worlds as one. One I seek, one I know, one I see,
one night call. Jadi pada akhirnya kita seperti yakin bahwa dikotomi atau kontroversi atau apapun tadi yang saya cerita tadi tentang ketika masuk ke energi Aquarius, it really doesn't matter kita di mana, karena kita adalah master of the game. Kita mau mengerjakan apa yang kita inginkan. Orang itu kita melihatnya tidak terlalu dibawa emosi, suka tidak suka. Itu yang higher levelnya ya, higher vibrationnya. Dan kita fokus untuk satu tujuan kita ke depan. Tetapi pada saatnya nanti, kita tahu bahwa it doesn't matter. Semua pencapaian yang ada, ini nggak semuanya sampai tapi ya, semua pencapaian yang ada, yang saya sudah peroleh karena kepiawaian saya, itu sebenarnya pada akhirnya it doesn't matter. Saya tidak menginginkannya lagi. Jadi ini adalah titik di mana I can get everything I want, gitu ya. Do I want it? Ternyata saya menemukan, no, I don't want that anymore. Seperti itu. Ya, itu yang saya rasakan di sini. Tapi itu tadi adalah cerita yang cukup panjang ya, barangkali nggak semua sampai ke titik itu. Di sini saya sudah mengambil dari deck dan questionnya adalah tentang kelinci air, berarti 1 tahun ke depan. Ada yang menggunakan 3 kartu tema, ada yang Celtic Cross, dan ada yang per bulan. Ini 12 bulan di sini tahun depan. Jadi kita lihat nuansanya aja. Nah, kalau ini tema besarnya adalah The Earth Keeper. Ini adalah previous eventnya. Co-creating. Kemudian Jaguar ini si jagoan, Protector of all life ya. Ini yang current situation. Ini walaupun tahun kelinci, kita perlu untuk menjaga apa yang paling penting. Kemudian the Time Master. Time Master itu adalah this, however, is an time moves. Oke. Jadi kita mengerti bahwa waktu itu adalah konstruk dari kita berpikir. Kenapa? Karena yang namanya waktu nggak usah gitu, kita gampang aja. Namanya tahun itu kalender, itu banyak cara melihat. Jadi yang namanya waktu itu semua adalah bikinannya kita sendiri. Bagaimana kita memberi kode terhadap apa yang terjadi di lingkungan kita, termasuk dalam waktu, ya. Tapi intinya adalah kita tahu bahwa kita punya peran, ya. Kita udah paham dari masa lalu bahwa apa yang terjadi di kita, nasib kita, apapun, walaupun kita percaya bahwa itu sudah terbentang buat kita sejak kita lahir, tetapi kita ketika menjalaninya itu punya kesempatan untuk mengubah. Kita punya hak co-creator, kita punya kesempatan yang sama untuk menentukan haluan mana kita, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Itu kita yang sudah belajar dari pengalaman. Dan oleh sebab itu, ke depannya pada hari ini kita yakin bahwa apa yang kita rencanakan ke depan itu kita sendiri yang harus menjaganya. Kita sendiri. Jadi kita tidak 100% bergantung pada situasi. Dan kalaupun situasi itu di luar kendali kita, setiap detik itu adalah kita berusaha untuk menjaga, melindungi apa yang terpenting dalam kehidupan kita. Apa sih yang paling penting dalam kehidupan kita? Spiritualitas kita. Buat sebagian adalah harta kita, hubungan kita. Apapun yang kita anggap valuable buat kita, yang membuat kita merasa hidup, motif kita untuk hidup, itu yang kita pegang pada saat ini. Pada saatnya nanti kita belajar, ya, kita belajar bahwa yang namanya hubungan atau apapun yang berharga tadi, itu tidak ada yang abadi. Karena waktu akan memberi tanda, ya. Dan di sini yang berikutnya Celtic Cross, ya. Ini lebih cerita. Jadi ini fokusnya adalah simply love, ya. Tadi juga di awal New Moon in Aquarius adalah jangan lupa membawa cinta. Dan ini fokusnya adalah apa sih yang utama, ya. The questionnya adalah bagaimana kita simply love, kita mencintai karena cinta itu sendiri.
apa yang crossing adalah refusing to see. Jadi masalahnya adalah kadang-kadang kita menolak untuk melihat cinta sebagai sesuatu yang simple. Karena kita complicate ourselves with everything, dengan materi, dengan perasaan yang bukan utama. Itu masalah kita. Jadi remember, our core itu adalah simply love. Mencintai secara sederhana. Cinta sebagai cinta and nothing else. Tapi tantangannya adalah kita seperti lupa menggunakan mata ketiga kita. Kita melihat dengan cara yang bundet, yang nggak jelas, ya. Basis situation atau bawahnya adalah love abounds, warnanya hijau. Bahwa cinta itu selalu terbarukan, sustainable, terbarukan. Kita selalu mampu untuk memperbaiki dan membuatnya menjadi cinta yang sebenar-benarnya cinta dan membiarkan cinta itu tumbuh. Masa lalu adalah opportunity beacons. Jadi kita bisa melihat bahwa di setiap kesempatan, di setiap situasi kita selalu punya kesempatan. Either mau membuat cinta itu semakin kuat atau membuat cinta itu melemah. Kenapa? Apa yang membuat cinta melemah? Karena kita punya conflicting ambition. Karena kita punya keinginan yang macam-macam di luar cinta itu sendiri. Kita kehilangan pegangan grip kita ke cinta karena cinta. Kenapa? Karena kita menginginkan hal lain selain cinta, fame, ya, ketenaran, apalagi fortune, kekayaan, dan lain sebagainya. Nah, di sini current thing atau yang di atas, ini yang ada di mana ini? Kalau kita lihat current thing yang di atas, apa yang dipikirkan kita? Oke. Current thing-nya adalah nurture. Jadi terus keep in mind bahwa kita berada di dalam posisi atau kita tahu, kita mampu untuk memahami bahwa kita itu perlu untuk selalu waspada, tidak ceroboh di dalam menentukan apa yang kita inginkan ke depan. Dan things in the near future adalah karena semua tadi cerita tentang itu membuat kita lebih mampu untuk mengamati, observe, mengamati. Nah, 4 kartu yang di sini, yang dari bawah ke atas, tekan tadi observe sudah di sebelah kanan. Lihat, tengahnya adalah cinta, tantangannya adalah kita terdistract dengan banyak hal, tapi basisnya adalah sebenarnya cinta selalu terbarukan. Masa lalu kita tahu bahwa kita selalu punya kesempatan untuk either menambah cinta itu semakin berkembang atau kita membunuh cinta itu. Keep in mind di atas, ya, itu adalah nurture. Kita sendiri yang secara sengaja melakukan sesuatu untuk membina cinta yang kita miliki. Dan bagaimana ke depannya kita mampu melihat bahwa apa yang menjadi tindakan kita itu apakah membuat cinta semakin subur atau membuat cinta semakin berantakan. Apapun konteks dari cinta yang kita sebut tadi, yang saya sebutkan tadi. Nah, di sini kita lihat yang menjadi power yang kita bisa tunjukkan dalam situasi adalah teach. Artinya apa? Kita udah belajar banyak dan oleh sebab itu kita memiliki kemampuan untuk mengartikulasikannya, tidak hanya untuk diri kita sendiri tapi untuk belajar. Karena pembelajar atau kita itu belajar ketika kita sedang mengajarkan orang lain. Karena kita ketika mengajarkan orang lain, kita memberi informasi yang positif kepada orang lain, kita mampu mengkreasi, membuat kata-kata yang positif tersebut sebelum dapat diucapkan kepada orang lain, ya. Impact terhadap people around you adalah release, ya. Kalau menurut saya ini adalah kita mampu bersinar, kita mampu menjadi penerang untuk banyak orang. Your hope and fear adalah throat chakra. Ini artinya dari ucapan kita, either itu adalah ancaman karena kita bisa salah ngomong dan bisa membuat situasi semakin buruk, atau hope dengan kata-kata kita membuat semuanya semakin baik. Tapi itu adalah tergantung dari apa yang kita ucapkan, hope and fear. Nah, di sini final conclusion-nya adalah sacral chakra. Yang penting adalah kita termotivasi, kita happy, ya. Emosi, creativity, sexuality, ya. Antusiasme terhadap hidup.
Ini adalah bacaan untuk kelinci air. Jadi kita belajar tentang cinta, bagaimana kita mengelola cinta tersebut, karena kita tahu persis pada akhirnya tujuan akhirnya, outcome-nya adalah kebahagiaan. Kalau kita lihat di sini, ini yang 12, kita ambil per 3 bulan. 3 bulan pertama itu hope, fertility, dan heart chakra. Ini semua adalah kartu yang basisnya hitam, itu adalah kartu major arcana. Ya, kita punya harapan besar. Kita punya harapan besar bahwa tahun baru ini kita akan bisa menghasilkan sesuatu, fertility, dan membuat kita merasa bahagia. Tetapi 3 bulan yang kedua, ya, sepertinya memang ada sesuatu terjadi sehingga kita kemudian menarik diri. Tetapi kita mampu sukses, di mana kesuksesan kita itu pada akhirnya membawa dampak bagian dari hati kita tidak terpuaskan. Ya, jadi kadang-kadang kita harus membayar kemenangan itu dengan emosi kita. Kita menjadi pemenang dan kita nggak punya teman. Kenapa? Karena semua orang menjadi kompetitor kita. Seperti itu. Selalu kemenangan itu seperti itu. Selalu ada dampaknya. Nah, 3 bulan yang ketiga atau quarter yang ketiga itu ada disruption, harmony, dan movement. Jadi setelah kita merasakan perasaan yang tidak nyaman atau kita tahu kita kan selalu ingin menang dan itu harus kita lewati. Kemenangan tuh harus kita capai dulu. Tetapi kita belajar banyak dari kemenangan. Kita belajar bahwa ternyata kemenangan tidak segalanya. Ya, disruption. Kita kemudian masuk ke dalam situasi yang lebih harmoni. Ya, 3 bulan yang ketiga, triwulan ketiganya, dan kita membuat perubahan untuk diri kita sendiri. Jadi perubahan yang besar terjadi pada triwulan ketiga. Di triwulan yang terakhir sebelum bulan baru lagi, katakanlah ini bulan November, Desember, Januari tahun depan, itu stand your ground, material and spiritual prosperity, crown chakra. Kita harapannya belajar banyak dari tahun kelinci air ini. Pada akhirnya adalah kita stand your ground. Artinya apa? Artinya kita punya prinsip-prinsip yang lebih matang. Kita lebih mampu mencapai apa yang menjadi prosperity kita, membuat kita merasa cukup, tidak hanya material tetapi juga spiritual. Dan pada akhirnya crown chakra itu cantik banget, adalah ketika kita mampu menerima informasi yang sifatnya adalah cahaya dari realem yang indah, yang murni. Itu yang terlihat dari sini, ya, bear with me. 3 kartu dari Lenormand ini, ya, kalau saya lihat di sini kita belajar banyak, ya, kita akan belajar banyak. Kemudian kita menjadi kuat. Tetapi lucunya semakin kuat kita, semakin kita rendah hati. Kita nggak ngomong yang terlalu berat gitu ya. Semakin kita pintar, kita semakin mengerti menggunakan bahasa yang begitu simple. Tidak membuat kita menjadi sombong. Terlihat sekali di sini ya. Kita semakin pintar tetapi justru kita tidak menjadi arogan. Isn't that very beautiful? 4 kartu di sini dari tarotnya. Iya, sarannya adalah the tower, perubahan, dan terakhirnya adalah 10 atau outcome-nya adalah 10 of Pentacles. Saya ambil hanya 2 yang di kanan dulu. Itu sarannya adalah kita membuat perubahan yang mendasar, tetapi kita mempertahankan situasi yang harmonis dengan lingkungan kita, apapun yang terjadi. Apa situasinya? Knight of Wands terbalik. Ya, kita menahan diri sepertinya. Dan tantangannya adalah kita tidak sabar sebenarnya untuk segera melewati. Anyway, ya, tetap ada perubahan tersebut. Oke, saya cepat aja di situ. Kemudian pesan yang terakhir dari Message from the Spirit. You are all there is, the universe is within you.
Iya, jadi ini hanya kembali kembali mengingatkan bahwa kita itu cukup, kita punya semua di dalam hati kita. Universe itu ada di dalam hati kita, dan oleh sebab itu maka jangan kecil hati apapun yang terjadi di depan. Apakah kita the rock stars, apakah kita the rising star ataupun the big star, it doesn't matter, karena semua itu ada di dalam diri kita. Kita punya semuanya, seberapapun keunikan kita, tetapi kita juga mampu untuk berubah kapanpun kita inginkan. Oke, Wanita Indra di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.